dan marahnya tidak sama dengan senangnya makhluk, marahnya tidak sama dengan marahnya makhluk. Kalau tidak menetapkan, akhirnya tidak berpemahaman Allah senang, terus ditakwil. Allah marah, enggak, Allah enggak senang, Allah enggak. Berarti orang yang takwa enggak disenangi oleh Allah, enggak ada sifat Allah senang. Akhirnya gitu, enggak ada. Nah jadi itu, kenapa? Ada ayat-ayatnya, ada hadisnya, ada kaidahnya, ada usulnya. Itu digunakan untuk bantah, tapi tidak pada tempatnya. Ayat-ayat gitu yang dipakai itu ayat yang butuh, ayat yang lain yang digunakan untuk gandeng tidak digandeng. Nah itu karena itu kalau orang itu sudah tingkatannya belajar usul, belajar qawaid, itu sudah paham istimbatul ahkam. Istimbatul ahkam itu mengeluarkan hukum dari dalil. Khos sudah paham, sehingga kalau ada ayat, ayat ini dilalahnya umum, maka belum boleh dikeluarkan hukumnya kalau belum membahas bab yang semisal dengan dalil yang khusus. Ini mutlak, ayat ini jelas loh, mutlak loh, tidak ada takyid, maka belum boleh dikeluarkan hukumnya sebelum mengetahui ayat yang lain yang membahas bab yang sama dan muqayyad. Nah, kalau gitu-gitu itu belum ngerti. Itu kalau debat itu namanya debat kusir, gitu ya. Nah, karena itu gitu. Nah, kalau sudah debat kusir, terus ustadz maunya ngalahkan, itu jadinya ustadz itu seperti gampangannya orang ahli bid'ah yang penting menang. Itu gampang. Kenapa? Karena kamu mau A juga gampang dikalahkan, kamu milih pendapat yang B juga gampang. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti dasar, nggak ngerti usul, nggak ngerti qawaid, nggak ngerti dilalatul alfaz, nggak ngerti istimbatul ahkam. Jadi kalau kita taklim gini ini, yang penting kita semakin tahu, kita semakin tidak buta dengan dasar agama. Nah, adapun di sini tidak boleh debat ustadz, babnya bukan tidak boleh jamaah debat, tidak boleh debat syekh, bukan tidak boleh jamaah debat ustadz. Nah, jamaah itu tidak sampai pada tingkatan debat ustadz. Kalau jamaah itu ngeyel sama ustadz, ya. Kalau ustadznya maunya itu bukan jujur ya, kamu mau A juga bakal dihinakan, kamu mau B juga bakal dihinakan. Jadi itu. Nah, yang dimaksud tidak boleh debat syekh itu adalah ulama tidak boleh didebat. Gitu. Kalau Anda sudah mengetahui dasar-dasar usul-usul kaidah-kaidah, perhatikan ulama yang lain kalau ada perbedaan, lalu dasar-dasar mereka kaidah-kaidahnya itu dimuqaranah, dibandingkan, lalu ikutlah yang lebih kuat. Ikutlah yang lebih kuat. Petunjuk di dalam Islam seperti itu. Karena itu, ini Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad begini, kok beda? Ya kenapa? Karena istimbatul ahkamnya seperti ini. Apalagi kalau jumhur dengan Abu Hanifah lebih banyak perbedaan. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah yang cukup berbeda antara mazhab Abu Hanifah dengan mazhab tiga ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu lebih banyak perbedaan. Satu dengan yang lain ada aja perbedaan, tapi yang paling banyak itu adalah Abu Hanifah dengan yang tiga, yang paling banyak perbedaan. Nah itu. Nah, kalau sudah tahu jalannya, akidah hampir semua masalah pasti sama. Fikih berbeda, pelajari dasar masing-masing, kaidah masing-masing, usul masing-masing, istimbatul ahkam masing-masing. Nanti begini, akhirnya saya sampai pada tingkatan meyakini ini lebih kuat daripada ini. Ya kalau gitu ikutlah yang lebih kuat. Tinggal begitu itu secara umum di dalam masalah fikih. Nah, jadi tidak boleh debat syekh di sini. Maksudnya adalah ulama. Nah, dan setelah
dunia berkembang, sekarang itu diketahui. Sekarang diketahui ya, yang betul-betul masih menjaga adab ulama tidak didebat. Kalau ada perbedaan tahrir yang begini, tahrir itu merinci dalil masing-masing. Nah gitu saja terus nggak didebat. Yang punya adab kayak gitu adalah ulama-ulama sunnah. Ulama-ulama sunnah yang masih adab seperti ini itu dijaga, gitu. Nah, karena itu misal itu tidak pernah ada ulama terus mendebat Syekh bin Baz sampai sekarang ya. Tidak pernah ada ulama bawahnya atau ulama lain mendebat ngeyel Syekh Utsaimin, apalagi muridnya yang tingkatannya di bawahnya, tidak pernah ada. Padahal muridnya banyak yang beda pendapat. Syekh bin Baz begini, tapi saya lebih menguatkan yang kayak gini. Loh kenapa itu Syekh? Ya Syekh bin Baz beda pendapat dengan Syekh Albani ya. Dan masing-masing kayak begini. Dan dalam hal ini saya lebih menguatkan Syekh Albani. Nanti dalam bab lain saya lebih menguatkan Syekh bin Baz. Nggak pakai debat, langsung tahrir. Tahrir itu ngerinci dasar masing-masing, kaidah masing-masing, usul masing-masing. Nah, lalu dari situ nanti salah satu contoh. Misal yang Syekh Albani meskipun dasar hadisnya sangat kuat, tapi gitu, muridnya sendiri gitu. Ada yang dalam hal ini saya menguatkan pendapatnya Syekh bin Baz gitu. Padahal kalau hadis-hadisnya itu sangat jelas itu ya. Nah, misalnya apa? Pakai emas melingkar kayak gelang. Jadi emas yang melingkar kayak gitu, ya. Gelang. Ya. Nah, itu meskipun perempuan tidak boleh. Itu ada beberapa hadis gitu ya. Nah, tapi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan banyak orang mengatakan boleh. Kalau orang itu hanya belajar hadis terus hadis-hadisnya atau hadisnya sangat jelas bahwa emas melingkar itu meskipun perempuan tidak boleh. Lalu Syekh bin Baz mengatakan boleh. Nah, ini. Nah, ada juga hadisnya. Ada juga hadisnya yang disebutkan pegangan meskipun hadisnya tidak langsung gitu, melafatkan seperti ini. Nah, tapi berdasarkan dengan kenyataan kehidupan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, para tabi'in sampai sekarang, nah itu akhirnya dan ada yang menguatkan Syekh Albani. Kenapa ya? Karena dalil-dalilnya. Dan Syekh Albani tidak didebat seperti orang debat kusir gitu. Dan Syekh bin Baz juga tidak didebat. Nah, jadi itu contoh gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa Syekh itu tidak didebat. Menjaga diri atau waspada tidak mendebat syekhnya. Fa innal mira'a wal jidala yuharrimul insana min khairin katsir. Karena ngeyel dan debat itu akan menghalang-halangi orang untuk mendapat banyak kebaikan. Nah, jadi itu. Wala siyama idza kana talibul ilmi yumari syaikhahu, lebih-lebih talabatul ilm yang ngayal dengan syekhnya, wa yujadiluhu dan mendebatnya, jidalan zaidan 'anil had, dengan debat yang melampaui dari itu seukurannya. Walaysa bi ghardi tawassuli ila ma'rifatil haqqi bidalil, tapi yang dimaksud debat bukan mencari kebenaran sampai ke dalilnya. Kalau mencari kebenaran sampai ke dalilnya, ya itu dituntut untuk semua orang. Meskipun orang awam, ya saya kepingin tahu dalilnya. Oh begitu, oh masya Allah iya. Saya selama ini pikirannya tidak kayak gitu, tapi saya kepingin tahu dalilnya. Itu bukan debat, itu bukan
debat. Kepingin tahu dalil, nah itu adalah dasar yang dijadikan pegangan. Wa idza kana al-marru syarran kulluhu. Lah kalau orang itu semuanya sudah jelek, maksudnya dalam pikirannya semuanya sudah jelek. Sudah jelek itu apa? Merasa memiliki ilmu, merasa ngerti istinbatul ahkam, mengeluarkan hukum dari dalil, terus tidak mau kalah. Ya, lo kan dalilnya gini, terus cara mengeluarkan dari dalilnya juga kayak gini kan ngerti. Nah, terus saya kok beda, terus tidak mau kalah. Ya. Dan cara yang ditempuh tidak seperti cara ulama yang tahrir tadi itu. Kenapa Imam Syafi'i kok begini? Kenapa Imam Ahmad kok begini? Oh, dasarnya begini. Oh, dalilnya begini. Oh, qawaidnya begini. Kalau tidak kayak gitu, tapi tahu satu terus tidak mau kalah. Gitu. Tahu satu terus tidak mau kalah. Itu dibahasakan di ini idza kana al-mar'u syarrun kullu. Kalau orang itu pikirannya sudah jelek. Bagaimana dalam masalah ilmu pikirannya jelek? Karena merasa punya ilmu, terus inilah yang benar dan tidak mau kalah. Nah itu. Nah, fa innahu ma syaikhi wal ustadzi akbah. Maka ketahuilah sama syekhnya sama ustadznya akan lebih jelek. Kalau orang itu pikirannya sudah semuanya sudah jelek tadi ya. Jeleknya talabatul ilm kepada syekhnya itu maksudnya apa? Sudah merasa ilmu, merasa punya ilmu, punya dalil, ya, punya usul, punya qawaid, sebenarnya itu terus tidak mau kalah. Kalau pikirannya sudah kayak gitu, ini yang benar ya, nggak gini itu batil. Sudah kayak gitu. Kalau sudah punya kayak gitu, berhadapan dengan syekhnya, kalau beda akan lebih jelek lagi jiwanya. Syekh itu apa? Syekhnya terus dikatakan syekh itu apa? Ya, jiwanya kayak gitu. Nah itu. Nah, wa ab'adu minal khairi wa awghalu fisyarr. Dan akhirnya lebih jauh dari kebenaran dan lebih merasuk dan lebih mendalam di dalam kejelekan. Nah itu. Jadi arti aslinya taghalghala gitu. Nah itu kalau di dalam masalah ilmu itu sampai yang tidak seharusnya dicari tambah dicari. Nah seperti apa? Seperti akhirnya masalah yang ghaib. Ya. Nah, dan kalau sudah kayak gitu, ya itu sudah sejalan dengan pikiran filsafat. Sebenarnya pikiran filsafat itu adalah pikirnya digunakan untuk mencari yang ghaib. Nah, jadi orang filsafat kalau berbicara masalah akidah, masalah ketuhanan, mesti pembahasannya itu adalah itu Allah itu sesungguhnya seperti apa? Sifat Allah itu sesungguhnya seperti apa? Nah, akhirnya pembahasannya selalu di situ. Sampai akhirnya ahli filsafat tidak ada satupun dari awal sampai sekarang ahli filsafat yang punya perhatian kepada uluhiyah, tidak ada. Mesti pembahasannya itu tentang rububiyah dan asma wa sifat dan tidak menghasilkan titik akhir. Kenapa? Karena filsafat itu dasarnya adalah akal digunakan untuk mencari yang ghaib, nggak ada selesainya, Nah jadi ya itu sampai di dalam kemudian yang paling puncak itu akhirnya mengatakan tidak boleh mengatakan Allah itu ada dan tidak boleh mengatakan Allah itu tidak ada. Itu puncaknya. Ya. Kenapa? Karena kalau mengatakan Allah nggak ada, gitu. Gimana Allah nggak ada? Nggak bisa didustakan Allah ada. Nah kalau mengatakan Allah itu ada, itu menyamakan Allah dengan makhluk. akhirnya
Terus apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya ya Allah itu nggak boleh mengatakan Allah itu ada atau Allah itu nggak ada. Nah, terus mengatakan apa? Ya nggak usah ngomong, gitu. Nah ilmunya habis digunakan untuk itu, terus ujung akhirnya nggak usah ngomong. Nah jadi, nah. Wa huwa sababun lil hirmani min katsirin minal khair. Dan itu sebab diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Maksudnya diharamkan oleh Allah. Sebab diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Seperti diharamkan surga. Nah, apa maksudnya diharamkan surga? Tidak akan mendapat surga. Nah, diharamkan oleh Allah untuk dapat banyak kebaikan, gitu. Fa'an Maimun ibnu Mihran rahimahullah, maka ada riwayat dari Maimun ibnu Mihran rahimahullah qala la tumari man huwa a'lamu minka, kamu jangan ngeyel kepada orang yang lebih tinggi darimu, ya. Jangan ngeyel itu kok kayak gini terus, lo menurut saya begini dalilnya, terus omong lagi sama syekhnya, lo begini dulu, dibantah lagi, lo kalau gini dengan dasar ini dengan, nah itu namanya ngeyel terus ya. Nah, kamu jangan ngeyel dengan orang yang lebih tinggi darimu. Fa idza fa'alta dzalika khuzina anka ilmuhu wa lam tadurruhu syai'an. Kalau sampai kamu lakukan, ilmu dia jadi tersimpan, jadi terkunci, gitu, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan ilmu dari dia, padahal babnya tadi itu kan lebih tinggi darimu, kan itu. Jangan ngeyel kepada yang lebih tinggi darimu. Kenapa? Karena kalau kamu lakukan, ilmu dia jadi tersimpan, terkunci, sehingga kamu nggak dapat, gitu. Walam tadurruhu syai'a, dan kamu karena lebih rendah tidak memudaratkan dia sedikit pun. Kamu ngayal, kamu nyela, kamu nuduh, kamu merendahkan dia kayak apapun, dia tidak akan kena madarat sedikit pun dari kamu. Kenapa? Kamu lebih rendah. Nah jadi kayak gitu. Nah, nggak ngurusin orang yang belum ngerti. Gampangnya digitukan tok, kita itu sudah selesai. Nah jadi itu. Nah seandainya orang lain, loh kalau kamu kepengen ikut orang yang serendah itu atau setingkat itu, ya silahkan. Tapi nasihat itu ikutlah kepada ulama-ulama yang lebih tinggi. Nah jadi itu. Karena itu yang diriwayatkan oleh Maimun ibnu Mihran tadi itu, jangan ngeyel kepada orang yang lebih tinggi. Nah kenapa? Karena ngayal lebih tinggi, akhirnya ilmunya yang lebih tinggi itu tadi tersimpan, terkunci, kamu tidak mendapatkan baiknya, dan dia tidak kena madarat darimu sedikit pun dengan ngayal. Nah itu. Adapun majelis kayak kita ini itu adalah sekedar kita tahu sedikit, mungkin lebih dulu gitu ya, terus kita sampaikan, dan makna yang paling tinggi adalah mudzakarah atau tadzkirah. Ya, mudzakarah itu yang sudah pernah ingat supaya ingat kembali, atau tadzkirah saling ingat mengingatkan. Taklim di zaman kita itu bukan tingkatan buku yang dibahas satu bab tadi itu. Taklim kita ini itu adalah mudzakarah atau tadzkirah. Mudzakarah itu seperti anak sekolah itu deres pulang terus belajar lagi. Nah itu mudzakarah. Apa maksudnya? Saya sudah pernah ingat supaya tambah kuat. Atau yang kedua, hikmah dari taklim kita ini, ustaz dengan jamaah, itu adalah tadzkirah, saling ingat mengingatkan. Dan itu dalam bab agama sangat tinggi manfaatnya. Belum sampai tingkatan punya qawaid, punya usul, istinbat, belum sampai tingkatan yang kayak tadi itu, tapi bukan berarti tidak penting. Itu penting untuk orang setingkat kita.
dan nyata yang tidak saling ingat mengingatkan dengan ayat Allah seperti ini, lihat mereka yang tidak taklim. Ya. Nah, kalau Ustadz melihat jamaah yang taklim dengan yang nggak taklim itu, ya Allah, orang nggak taklim itu kayak gitu ya. Nah, jadi ya itu sangat jauh. Mungkin kalau bapak-bapak tidak seberapa tahu selain adab atau selain kebiasaan gitu saja. Tapi kalau Ustadz yang mengaitkan seperti apa langkah orang dengan ayat, langkah orang dengan hadis, gitu ya, itu orang taklim dengan orang yang nggak taklim itu jauh beda. Nah itu. Nah sekarang contoh yang sangat jomplang dalam bab muamalah, dan dalam hal ini ada tiga golongan, gitu ya. Maksudnya ada tiga cara pandang, ada tiga golongan yang mandang atau ada tiga cara pandang dalam bab muamalah, gitu ya. Utamanya adalah bab riba. Yang taklim dengan yang nggak taklim kayak apa, gitu ya. Ini kerjanya di bank konvensional, ini juga kerjanya di bank konvensional, ini akhirnya taklim dan betul-betul taklimnya merasuk, yang ini tidak taklim. Gitu. Oh ini untuk sampai ke kedudukan ini itu perjuangan dan tahapannya dari awal terus akhirnya sampai jadi gitu direktur atau sampai kayak gitu. Oh bangganya dan gitu. Nah yang di sini, masya Allah ini sudah panas terus, panang terus. Kenapa? Karena sudah taklim gitu, keluarganya, kerabat-kerabatnya gitu, tidak boleh keluar gitu. Itu perjuangan panjang, apalagi kalau masih muda terus bapaknya yang muliakan dulu, bapak muliakan kamu itu habis uang berapa ya, terus kamu mau keluar. Nah itu. Nah ini mau keluar. Kenapa? Ini haram, berarti rezekinya dari yang haram, makanya dari yang haram kayak gitu. Ya, yang taklim kayak gini, yang nggak taklim, loh ini hasil perjuangan ini. Ya, untuk sampai kedudukan gini, gitu ya. Nah, ustadz yang lihat kayak gitu, yang taklim kayak gitu, yang nggak taklim. Yang kedua, orang lain yang lihat. Atau sudah yang ketiga ya. Yang pertama itu masing-masingnya bareng ustadz. Yang kedua, kalau ustadz yang lihat seperti apa, dan konsultasinya mereka ke ustadz. Hati-hati kamu dengan melangkah tanpa pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena gitu, ilmumu sudah setinggi apa, terus menghadapi keluarga asli dan keluarga istri dan anak-anak kayak apa. Nah jadi kayak gitu. Jangan dikira masalah ini masalah gampang. Kita ambil salah satu contoh. Akhirnya ada yang konsultasi, yang istrinya itu akhirnya gampangannya itu kalau saya tidak dikasih belanja seperti biasa, saya akan menerima dari laki-laki. Ngomong gitu ke suaminya. Paham ya? Kamu menerima uang dari laki-laki gitu. Paham ya? Ustaz, ya Allah, betul-betul ujian yang sangat berat. Gitu. Nah ini di peralihan itu kan dari awal lagi, akhirnya itu masukan sangat ini, terus akhirnya istrinya kayak begini. Lah sudah kondisi sudah kayak gitu, jadi intinya bahwa melangkah itu tidak gampang, gitu ya. Akhirnya ada yang kayak gini. Ya, bapak kan nggak tahu kasus di luar itu kayak apa ya. Nah itu, jadi sampai ada yang kayak gitu. Istrinya ngancam ke suaminya, nggak tahu, pokoknya kalau nggak dikasih belanja seperti biasa, gitu. Istrinya diancam, saya akan menerima uang dari nah terus kayak apa kalau kayak gitu? Nah, nggak hancur semuanya. Nah karena itu nggak gampang gitu. Jadi harus betul-betul ditata terus bertahap. Orang itu kelihatannya beragama terus bim salabim,
Dulu gini, begitu ada taklim 1-2 ayat masuk terus langsung ini terus akhirnya hancur semuanya. Nah, bukan itu Islam. Islam itu melangkah setahap demi setahap, nah, tidak dengan menimbulkan madarat yang lebih besar dan tidak terus di atas kesalahan dan kesesatan. Nah, bagaimana melangkah tambah baik dan tidak tambah baik selangkah dan tidak memadaratkan yang lebih besar, melangkah kepada yang lebih baik lagi dan tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, dan melangkah ke depan lagi dan terus itu, dan akhirnya nyata. Dan buktinya luar biasa. Saya pernah diundang untuk seminar bab muamalah, babnya khusus, undangannya 200, lebih dari 80% dari 200 ini X atau yang resign dari bank. Nah, berarti kan jumlahnya sangat banyak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah gitu. Saya jual susu kedelai, asalnya di bank itu bukan orang biasa, punya kedudukan. Akhirnya jual susu kedelai dan alhamdulillah saat itu sehari itu bisa 300 sampai 500 ribu untung bersihnya. Jual susu kedelai untung segitu. Masya Allah. Saya loh gimana? Ya awalnya ya buat, terus bagaimana supaya betul-betul rasanya itu enak gitu ya, dan begitu enak saya titipkan di kantor sana, kemasnya yang bagus, akhirnya harga itu cukup mahal. Jadi susu kedelai satu botol aqua gitu 10.000, padahal susu kedelai itu 1 kilo waktu itu belum 10.000, 1 kilo kedelainya. Dan nanti ini jadi berapa? Wah, jadinya ini itu bisa 5 liter bahkan lebih, dengan kualitas yang sulit lah cari kedelai baik rasanya maupun kentalnya. Gitu. Terus jadi 1 botol setengah literan itu ya itu bisa 10 lebih, 10 ribuan. Jadi 10.000 jadi 100.000. Kerjanya nggak dihitung, tenaganya nggak dihitung ya. Tapi paling tidak kan perbandingannya sudah kayak gitu. Nah jadi kayak gitu. Nah terus akhirnya nitip di kantor sana. Enggak terlalu banyak, cuman kantor-kantor yang dipilih yang gampangnya. Oh di sana gitu. Awalnya dikasih 10, kekurangan 20 gitu ya. Selalu habis 20 botol itu sudah 10 liter ya. 20 botol dan 200.000. Modalnya paling-paling 1 kilo lebih, 15.000 ya. 1 kilo tadi kan 10.000 ya. Nah tapi rasanya itu kayak santan ya. Oh enggak ada bau kedelai, terus rasanya kayak santan. Ini asli kan, asli, cuma kedelai terus ya ada garam sedikit, ada jadi ada yang tawar, ada yang gula. Intinya bahwa asalnya itu keluar dari tempat kerja yang jadi itu, terus sekarang juga tetap jadi direktur, bahkan tidak sekedar direktur, jadi owner. Meskipun ownernya itu pedagang kedelai gitu ya, tapi bisa untung bersih gitu. Setiap hari itu 300 sampai 500.000, tinggal duduk doang. Sudah tinggal duduk doang, asalnya berjuang tapi enggak besar ya. Enggak, cuman pegawainya 1 itu pun pegawainya 2 itu pun sudah sekaligus yang ngantarkan. Tinggal duduk doang lah. Ya sekarang sudah enggak ngantor terus dapat jadi kayak gitu. Nah, jadi Allah memberi solusi, meninggalkan yang haram untuk beralih kepada yang halal. Nah, dan sekarang yang teman setiap minggu ketemu taklim, karena saya di kantor itu, dia akhirnya jadi ketua di situ itu dari BRI. Terus keluar dari BRI akhirnya apa? Asalnya jual kue lumpur di Sidoarjo ya, bukan kue lumpur di sini, kue lumpur di Sidoarjo. Nah, terus akhirnya saudaranya yang ngerjakan, tapi itu milik dia. Terus akhirnya dia ngantor, seneng
seneng ngantor, ketemu ustad, ketemu teman, terus ngantor di kayak gini ada ngaji seminggu 2 kali. Nah di kantor gajinya cuma 4 juta, 5 juta gitu aja ya. Tapi santai dia. Nah dan sudah punya lumbur. Dari mana dia? Dari BRI. Jadi BRI ini, oh saya akhirnya ke Jakarta, terus di Jakarta akhirnya saya dipindah, karena saya naik jabatan. Loh, berarti kan sudah punya jabatan ya. Terus resign. Kenapa? Sudah ahli. Resign apa kerjaannya? Jadi buat kue lumpur. Resign dari bank yang sudah punya kedudukan buat kue lumpur. Nah, terus hasilnya berapa? Ya sekarang rata-rata ya nggak ikut ngerjakan sama sekali, masih di atas 50.000 setiap hari. Sudah nggak ikut ngapa-ngapain, 50.000 setiap hari lumayan gitu ya. Terus sederhana, hidup sederhana, terus gak ngoyo-ngoyo memang orangnya. Terus sekarang ngantor di tempat yang kita taklim di situ. Nah santai, di kantor juga santai-santai. Kita taklim setiap hari Selasa jam 8 ya, pagi gitu ya. Nah yang kita ambil pelajaran bahwa orang yang sudah taklim dengan orang yang belum taklim itu beda. Nah taklim itu sangat luar biasa manfaatnya, meskipun tidak sampai pada tingkatan yang sedang dibahas dalam kitab kita ini. Nah, wa ani Zuhri rahimahullah, dan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, ya, karena Salamatan Yumari bin Abbas, ya, adalah Salamah ini ngeyel kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas sahabat dan jadi gampangannya rujukan para sahabat tatkala dia dewasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sepupu Rasulullah SAW, tapi dia masih bayi. Rasulullah sudah Islamnya sudah kuat, dan akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Khalifah Abu Bakar 2 tahun menjabat khalifah terus meninggal. Ibnu Abbas masih belum balik, ya, tapi sudah sangat tinggi ilmunya. Umar radhiyallahu anhu di awal-awal jadi khalifah, Ibnu Abbas belum balik, tapi rapat pembesar sahabat selalu atau hampir selalu diajak, padahal belum balik. Dan belum diminta suaranya, tapi dia ikut terus. Nah terus setelah dia balik, nah akhirnya dia jadi salah satu, jadi ahlu syuro. Nah setelah dia menginjak dewasa jadi ulama dari kalangan sahabat. Nah terus dikatakan oleh Imam Az-Zuhri adalah Salamah. Salamah nggak disebutkan Salamah siapa gitu, karena nama Salamah itu banyak gitu. Yumari ibn Abbas fahurima bidzalika khairan katsira. Dia ngeyel kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ulama dari kalangan sahabat. Akhirnya diketahui dia tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa maksudnya? Yang lain-lain jadi orang yang soleh, ilmunya tinggi, ya akhirnya jadi ulama dari kalangan tabi'in. Nah ternyata dia jadinya biasa, padahal dia kelihatan sangat cerdas. Tidak cukup cerdas terus digunakan untuk ngeyel kepada syekhnya. Nah jadi itu. Nah akhirnya nggak jadi ulama-ulama dari kalangan tabi'in seperti Imam Qatadah, Imam Az-Zuhri, Imam Mujahid, tidak bisa jadi seperti itu akhirnya. Nah itu. Nah karena itu tidak cukup cerdas gitu. Kalau di dalam masalah Islam bisa cerdas, harus zakah an-nafs, ya, harus mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Dan tazkiyatun nafs itu salah satu yang tertinggi, itu adalah adab. Bahkan kalau adab itu dimaknai umum, tazkiyatun nafs itu adalah dengan adab. Adab kepada Allah, adab kepada kitab Allah, adab kepada dan seterusnya, sampai akhirnya adab kepada ulama yang lebih tinggi. Nah ini. Nah, al-adabur rabi,
Adab yang keempat, taqyidul ilmi bil kitabah. Mengikat ilmu dengan mencatat. Itu sangat penting ya. Nah, karena itu bapak-bapak kalau taklim terus ada kitabnya. Meskipun kitab terjemah lah, kalau kitab terjemah terus apanya yang dicatat kan sudah paham. Nah, itu ya. Nah, caranya waktu taklim jangan mencatat kecuali yang betul-betul sangat penting dan tidak ada dalam kitab. Oh, itu tidak ada di kitab, terus ustadznya ngomong sangat itu dicatat. Nah, kenapa? Karena bahasanya bisa dibaca sendiri. Tapi nanti kalau di rumah dibaca sendiri terus dikasih catatan baik di pinggirnya singkat, ini adalah rangkuman atau kesimpulan hukum atau apa. Nah, dengan begitu gitu bisa 10 kali lipat yang masuk di dalam jiwanya. Kenapa? Karena yang kedua setelah taklim baca lagi. Ya. Dan kalau taklim itu tahu pertama, baca lagi itu nilainya tidak menjadi 2, tapi menjadi kelipatannya lebih. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, kalau sampai dicatat rangkumannya itu berarti bisa talkhis, bisa merangkum. Ya, bisa merangkum. Maksudnya bagaimana? Asalnya satu alinea itu 15 baris, kandungannya terangkum menjadi 4 baris pendek-pendek di pinggirnya. Itu adalah rangkuman dari 15 baris tadi itu. Berarti tidak sekedar mengulang di rumah waktu mendengar taklim pertama itu sekali, terus ketika baca lagi itu tidak menjadi 2 kali, bahkan lipatannya jadi lebih. Oh, dibaca lagi menjadi seperti 4 kali mendengarkan ustadz, nilainya atau kekuatannya gitu. Terus dia akhirnya bisa ngerangkum itu. Oh, itu jadi lengket sekian kali lipat dari 4 kali tadi itu. Ya. Jadi misalnya ini khutbah, terus rangkuman khutbah tadi itu intinya adalah 3 hal, dan yang pertama itu 2 macam, yang ketiga 2 macam, yang ketiga 4 macam. Bisa ngerangkum khutbahnya khotib kayak gitu. Wah, itu luar biasa. Itu nggak sekedar seperti mendengarkan sekali. Yang temannya yang sama-sama mendengar, kemampuan otaknya seharusnya sama, karena ndak ngerangkum besok bisa jadi lupa. Kalau dia 2 bulan bisa jadi belum lupa. Loh, khutbahnya ustadz dulu kayak gini loh, terus inti khutbahnya itu 2 bulan belum lupa. Berarti berapa kali lipat itu yang temannya saya. Nah, itu kalau ngerangkum. Dan kalau sampai rangkuman tadi itu ditulis, itu tidak sekedar rangkuman tadi dilipatkan 2. Kenapa? Karena matanya juga melihat, tangannya juga menggoreskan. Nah, itu faedah daripada menulis. Nah, tapi menulis itu tidak waktu taklim. Ya, waktu syekhnya ngomong ditinggal nulis itu tidak boleh kalau di ulama salaf dulu. Kenapa? Nanti luput apa yang diucapkan oleh syekhnya. Nah, karena kecuali ini tidak ada di kitab ini, kaidah singkat dari syekhnya atau dia nyebutkan kaidah dikaitkan di sini. Nah, kalau gitu kalau nggak ditulis nanti hilang. Nah, tapi kalau kandungan dari kitab situ nanti bisa dibaca sendiri. Oh, ini tadi itu kayak gini loh. Oh, ini loh. Jadi, nah, terus dirangkum itu luar biasa. Karena itu di sini taqyidul ilma bil kitabah, mengikat ilmu dengan mencatat. Imam Syafi'i punya ungkapan gitu. Sesungguhnya ilmu itu seperti binatang buruan. Gitu. Karena itu sudah kamu dapatkan, ikat binatang buruan itu. Orang itu nggak berakal. Orang itu dikatakan tidak berakal kalau binatang buruan diburu petangkap, setelah ditangkap dibawa ke rumah, setelah di rumah terus ditaruh gitu, terus ditinggal masuk rumah, ya lepas lagi.
Nah, jadi nah wadali kalian al-insana qad yansal mas'ala min masailihim, karena orang itu akan lupa terhadap di antara masalah-masalah ilmu. Lakinnahu idza kataba hadza karaha, tapi kalau ia tulis dia ingat, ya. Wasahula alaihi ruju'u ilaiha, dan bahkan kalau dia kepingin seperti apa sih dulu, begitu dibuka gitu langsung ingat semuanya, bisa merujuk kembali. Walihada qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha, oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulullah sallam aktsara haditsan minni. Tidak ada sahabat yang hadisnya lebih banyak dariku. Ya, tidak ada sahabat yang hadisnya lebih banyak daripada Abu Hurairah. Ya. Nah, illa Abdullah ibn Amr ibn al-As, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Lah kenapa? Fa innahu kataba walam aktub, karena dia itu menulis dan aku tidak menulis. Ya. Tidak ada yang hadisnya lebih banyak dariku. Kenapa? Karena Abu Hurairah begitu masuk Islam terus belajar, hidupnya untuk belajar, nggak menghiraukan sampai urusan makannya sendiri. Nggak punya yang dimakan, sabar terus belajar. Nah, sampai kalau bapak-bapak membaca sirahnya Abu Hurairah radhiyallahu an, gitu, begitu masuk Islam terus belajar dan nggak kerja sama sekali, ilmu tok isinya. Terus makannya dari apa? Kalau ada sodako dari orang makan, kalau nggak ada nggak makan. Lah terus gimana? 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak makan biasa. Lalu minum. Nah, kadang jalan jatuh pingsan. Kenapa? Karena sekian hari tidak makan. Nah, kalau nggak pingsan terus belajar. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Berarti hidupnya di zaman Rasulullah SAW pendek, cuma 3 tahun bersama Rasul, tapi tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Dan di tahun itu Rasulullah SAW sudah banyak di dalam, Islam sudah hebat, sudah kuat, sudah kemenangan, sudah tidak. Nah, tapi di luar yang jihad di luar. Nah, kalau Rasulullah keluar ikut keluar, kalau nggak keluar enggak. 3 tahun terus Rasulullah SAW meninggal, terus mencari ilmu kepada sahabat-sahabat yang besar itu, maksudnya yang lama, sehingga hadis yang didapat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak semuanya dari Rasulullah langsung, tapi juga dari sahabat yang lain. Nah, terus kalau sahabat meriwayatkan hadisnya bagaimana? Dari Nabi SAW langsung nggak disebutkan sahabatnya, itu disebut di ilmu hadis dengan marasilus sahabi. Sahabat dengar dari sahabat, sahabat yang dia dengar nyampaikan dari Rasulullah, tapi dia langsung mengatakan dari Rasulullah bersabda. Nah, itu aslinya mursal itu mursal Indonesia lah jelek ya. Mursal dalam ilmu hadis itu bukan mursal bahasa Indonesia. Mursal dalam ilmu hadis itu adalah tidak mendengar dari Rasulullah, tapi mengatakan Rasulullah bersabda begini. Itu namanya hadis mursal. Nah, kalau mursalnya tabi'in itu dalam hadis dikatakan itu hadis dhaif. Kenapa? Karena nggak dengar Rasulullah, nggak tahu Rasulullah kok mengatakan Rasulullah bersabda, dari mana kamu tahu? Nah, dalam ilmu hadis dhaif nggak boleh dipakai. Tabi'in harus mengatakan dari sahabat, terus nah kayak gitu. Tapi nanti juga akan dibagi. Ada mursal tabi'in la yursil illa an thiqah. Ada apa itu? Tabi'in ini memursalkan hadis, tapi tidak pernah memursalkan hadis kecuali dari thiqah. Nah, kalau diteliti kayak begitu, akhirnya tabi'in ini mursalnya tetap dipakai.
Mursal sekali lagi bukan mursal bahasa Indonesia ya. Nah, terus mursalus sahabi makbul. Nah, sahabat misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dari Rasulullah, lalu Abu Hurairah menyampaikannya langsung dari Rasulullah. Nggak apa-apa, kenapa? Karena gugurnya sahabat pengantar, nah, itu tidak madharat. Kenapa? Yang menyampaikan sudah makbul, Rasulullah sudah makbul. Dari Rasulullah, Abu Bakar disebut maupun tidak disebut, hadis ini tidak jadi rendah. Nah, ada pelajar-pelajar kayak gitu di dalam Islam ini ya. Nah, itu hanya diajarkan kepada mereka yang ingin mendalami ilmu hadis. Nah, kalau masih S1 apalagi bukan jurusan hadis, yang gitu itu ya untuk maklumat supaya paham hadis sahih itu kayak begini loh, hadis sahih kayak gini. Nah, tapi kalau di jurusan hadis lumayan lebih dalam lagi, terus nanti S2 kalau masih tetap jurusannya akan lebih dalam lagi, kalau S3 tambah itu, dan akhirnya nanti setelah S3 ke atasnya itu jadi ulama atau jadi dokter saja bukan ulama. Nah, itu tergantung orangnya juga. Dan ada yang nggak pakai tahapan gitu formal kayak gitu, tapi langsung mulai sama ke ulama dan akhirnya jadi ulama. Nah, coba diperhatikan, tidak ada sahabat yang hadisnya lebih banyak dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Abdullah bin Amr bin As menjadi lebih banyak? Fa innahu kataba wa lam aktub, karena dia menulis dan aku tidak menulis. Padahal ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa tatkala dia masuk Islam, terus dia kepingin waktu hidupnya untuk belajar, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya banyak lupa, maka doakan kepada Allah supaya saya tidak lupa. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, dan doa Rasulullah SAW makbul. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak lupa dari hadis yang sudah dia hafal. Tidak lupa, meskipun dia tidak nulis hadis yang dia sudah hafal, dia sendiri katakan, dan berkat itu barokah, bi barokah di doain Nabi SAW, barokah dari doanya Nabi kepada Allah, akhirnya tidak lupa, gitu, tidak lupa itu. Nah, jadi, walihada faqad thabata an adadin minas sahaba wa tabi'ina annahum qalu. Oleh karena itu banyak riwayat dari sahabat, banyak riwayat dari tabi'in, mereka berkata, qayyidul ilma bil kitabi, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Nah, adapun kata-kata qayyidul ilma bil kitabi itu di zaman sahabat itu banyak tarkhim atau murakham. Murakham itu apa? Murakham itu huruf akhirnya dipangkas. Nah, setelah bahasa Arab itu melemah di umat Islam jadi lemah, maka tarkhim itu tidak baik. Ya, misalnya begini, Fatimah itu tulisannya Fatimatun, ya, atau Fatimatu. Nah, terus kalau ditarkhim itu dipangkas huruf akhirnya, jadi Fatimu ya. Itu contoh. Dan ada syair, afatimu mahlan faqaha tadalluli. Ya, itu berkaitan dengan kabilah yang menghijak terus akhirnya nanti jadi perang gara-gara itu ya. Nah, tapi yang diambil pelajarannya adalah syair jahili ini itu pakai murakham apa? Huruf-huruf akhirnya banyak dipangkas. Tapi zaman itu faham dan bahasanya sangat mendalam. Tapi setelah bahasa di umat itu lemah, wah orang-orang bahasanya lemah, maka tarkhim itu tidak bagus. Karena itu kalau kita sekarang menuliskan atau mensyiarkan makna ini, itu pakai ucapannya Imam Syafi'i, jangan pakai ini. Imam Syafi'i bagaimana?
qaidul ilma bil kitabati. Bukan bil kitabi, tapi bil kitabati. Itu. Kitabah itu artinya tulisan. Kalau kitab itu ya kitab ini. Lah ini kok kitab? Ini tarhim. Ini ada kata yang dipangkas tadi. Harusnya kitabati jadi dipangkas tanya jadi kitabi. Tapi artinya tetap ikatlah ilmu dengan tulisan. Lo kitab kok tulis? Kitab ya kitab. Tulisan itu kitabah, risalah. Nah, iya. Nah jadi itu. Nah ini adalah tarhim tadi, pangkasan. Nah karena itu saya melihat di meja taklim di beberapa masjid itu qaidul ilma bil kitab itu salah. Kenapa? Orang zaman sekarang kalau nggak dalam belajar bahasa Arabnya nggak ngerti tarhim. Sehingga kalau ngartikan catatlah ilmu dengan kitab itu kalau ngartikan. jadi yang betul kan? Qaidul ilma bil kitabati. Ya ditulis kayak gitu. Nah, kalau meriwayatkan hadis, ya hadisnya diucapkan dan ditunjukkan maksudnya seperti ini, gitu. Wa warada dzalika fi haditsin marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Gitu. Dan ada hadis seperti itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, qaidul ilma bil kitabi. Maksudnya kitabi di sini juga tetap kitabati karena bahasa waktu itu masih sangat tinggi orang-orang paham dan yang dimaksud di sini adalah kitabah. Dengan tarhim tadi itu. Fayambaghi li talibil ilmi ay yaktuba mastata'a min masailil ilmi hatta yajidaha inda hajatihi ilaiha. Karena itu penuntut ilmu itu harus mencatat ilmu semaksimal yang ia bisa dengan sebaik-baiknya supaya ketika dia butuhkan dia bisa merujuknya. Mungkin sampai di situ dulu ya. Nah ini adalah adab menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan yang akan datang insyaallah. Nah tapi ke depan Jumat kita taklim, terus mulai Rebu kita libur 2 kali. Kalau awalnya Rebu ya, Rebu pagi yang akan datang libur. Rebunya lagi tidak jelas karena saya Selasa insya Allah sudah datang. Tidak tahu Rebunya langsung bisa taklim apa enggak ya, mau luar kota. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk Jumat maghrib insyaallah kita taklim. Kenapa saya ngomong gini? Saya tidak mengumumkan Rebu kemarin itu libur, saya datang. Hampir semua loh kok cuman 15-20an orang, mana yang lain? Kata salah satu pengurus, tersebar isu libur Ustaz karena daurah. Daurah saya malam-malam turun terus subuh taklim, setelah taklim langsung balik lagi. Di sana belum ketinggalan. Sekarang ada jalan tol. Nah, jadi kalau masih bisa jalan. Nah kalau maghribnya di sana mulai jam 8 istirahat sebentar lagi, nanti zuhur istirahat terus mulai lagi, sholat maghrib mulai lagi. Ya maksudnya ada makan-makan, ada jam itu. Nah begitu jam 9:30 sudah selesai, 10 tidur biasanya jam 11 lebih, 9:30 dipakai pulang, istirahat, subuh, taklim, balik lagi, sampai sana masih tidak ketinggalan. Bahkan masih sempat itu sarapan gitu. Meskipun sarapan sudah nggak ada temannya. Nggak ada teman tidak apa-apa, maksudnya taklimnya nggak ketinggalan. Nah, wallahu a'lam subhanahu.